Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la ni'matillah wa kafa billah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang saya hormati keluarga besar dari Bapak Haji Muhammad Hamka Yandu, istri beliau, sanak famili beliau, saudara-saudari beliau, hadirin hadirat yang mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini malam yang ke-6 di bulan Ramadan. Berarti kita sudah memasuki babur rahmah yang ke-6 malam. Masih ada kira-kira 4 malam lagi. Karena Ramadan dibagi 3. Ada babur rahmah, kasih sayang Allah, ada babu maghfirah, ampunan Allah, dan ada babu idku minan nar, pembebasan dari api neraka. Kalau itu 30 hari dibagi 3 berarti 10 hari. Kita memasuki masih di bulan Ramadan, babu kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita memasuki bulan Ramadan dengan hati yang tulus, dengan ikhlas. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Siapa orang yang berpuasa, dia senang menghadapi bulan Ramadan, dia ikhlas dengan puasanya, dia istiqomah dengan tarawihnya, maka orang itu akan diampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan ibu-ibu hadirin bapak yang ada di sini terampuni segala dosa-dosanya. Apalagi malam hari ini fadilahnya kita sholat tarawih sama dengan kita sholat di Masjidil Haram dan di Masjidil Aqsa. Siapa orang yang di malam ke-6 menunaikan sholat sunnah tarawih, dia bagaikan sholat di Masjidil Haram dan di Masjidil Aqsa. Sudah pernah ke Masjidil Haram? Belum kan? Nanti kita sholat tarawih sama dengan kita sholat pahalanya di Masjidil. Kalau Pak Hamka dan keluarga sudah sering sholat di Masjidil Haram, 1 rakaat dibalas 10.000 kali. Subhanallah. Kita sholat di sini sekali dibalas sekali, di sana sholat sekali dibalas 10.000. Bayangkan. Tapi malam hari ini ada keistimewaan. Sama dengan kita sholat sunnah tarawih di Masjidil Aqsa. Tahu Masjidil Aqsa? Pak sudah pernah umrah sana? Palestina. Ada di Palestina. Sama dengan kita sholat malam hari ini, sholat sunnah tarawih berada di Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Inti ceramah kita adalah sekarang perubahan. Perubahan agar Ramadan yang kemarin sekarang lebih baik dari Ramadan yang kemarin. Rezeki kita harus lebih baik yang sekarang ketimbang yang kemarin. Umur kita harus lebih baik sekarang ketimbang yang kemarin. Segala pekerjaan kita, aktivitas kita harus lebih baik yang sekarang ketimbang tahun kemarin. Mengapa? Karena Ramadan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita merubah hidup kita. Kalau kemarin kita jadi karyawan, sekarang harus bisa menjadi direktur. Ini manajemen Islam. Kalau kita masih dulu menjadi buruh, sekarang harus menjadi karyawan. Kalau rezeki kita kemarin berdagang di emper-emper jalan, kita sekarang harus punya niat berjualan di toko-toko. Kalau sekarang kita ibadah, sholat ibadah kita, sholat tarawih kita kemarin bolong-bolong, kurang istiqomah, mulai malam hari ini jadikan sholat sunnah tarawih kita istiqomah. Ini manajemen. Kenapa? Karena orang Islam harus
Tidak bisa dia seperti roda terus berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Salah kalau orang hidup bagaikan roda. Kadang dia di atas, kadang dia di bawah. Capek kita di bawah terus. Kadang di atas terus pun capek. Kita harus bisa seperti seseorang yang menaiki kuda, Pak. Kuda, kita tidak ada di atas, tidak juga di bawah. Naiki kuda, kita harus berjalan lurus. Tidak juga dia seperti mobil, harus seperti kuda. Kalau mobil naik ke atas, dia harus menaiki ke atas seperti ini. Tidak seperti kuda. Kuda itu perlahan-lahan. Orang hidup seperti itu. Kuda kalau sedang berlari, dia kencang sekali. Tapi pegangan kita harus kuat. Itulah orang hidup. Pegangan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup kita harus berubah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu perubahan semua. Salatku harus berubah. Tidak bisa salat ini seperti ini aja. Harus dirubah lebih khusyuk, lebih tertil, lebih ibadahnya lebih kuat, baca Qur'annya lebih banyak. Wa nusuki, ibadah-ibadah yang lain, pekerjaan kah, dia jadi suami kah, dia jadi istri kah, tidak bisa dia seperti ini, harus dirubah lebih baik. Bukankah kata Nabi, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Berarti tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Semua hal, tidak hanya ibadah. Mentang-mentang ibadah, wah ya udah, ibadah Ramadan saya harus lebih baik tahun ini. Akhirnya rezekinya nggak baik. Akhirnya sesuatu yang ia niatkan tidak berhasil. Mengapa kok kita doa nggak pernah diijabah? Nabi bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang yang doanya nggak diijabah salah satunya adalah yang nggak mau merubah dirinya. Pertama, kurang yakin kepada Allah. Cobalah di Ramadan ini rubah agar ibadah kita lebih yakin, doa kita lebih yakin, sehingga semuanya setelah Ramadan usai doa kita diijabah. Umur lebih baik. Umur lebih baik adalah umur yang lebih manfaat. Rezeki lebih baik, rezekinya dipakai untuk kemanfaatan orang, tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk kemewahan dirinya, tapi untuk orang lain. Siapa orang lain? Anaknya. Ada regenerasi. Dia membuat sesuatu yang membuat orang lain, antara lain keluarganya, anaknya, saudara-saudaranya. Yang kedua, umurnya yang panjang tidak hanya dimanfaatkan kepada dirinya agar dirinya itu bisa sehat, tapi untuk orang lain. Ternyata ketika seseorang ingin panjang umur, penelitian mengatakan doakan orang lain supaya panjang umur juga. Ternyata menurut penelitian, orang yang ingin rezekinya lebih mudah, maka doakan orang lain dulu. Contoh, saya berdoa, ya Allah, mudahkan rezeki seseorang ini. Maka kata Nabi, orang itu dulu, saya dulu yang didoakan, yang akan dimudahkan. Kalau Anda doakan saya, ya Allah mudahkan rezeki saya, maka Anda dulu yang akan diijabah, baru orang itu. Padahal yang kita doakan siapa? Orang lain. Tapi kenapa kok kita dulu yang dikabulkan? Itulah manajemen Islam dalam inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jodoh, doakan orang lain dulu. Insya Allah jodoh itu akan datang, Mas Bibit. Mas Bibit kita jodoh nih, ya? Ya nggak ada soalnya kan. Doakan orang lain dulu, Mas Bibit, baru kita akan dapat. Jadi manajemen dalam Islam harus dibuat dalam diri kita sekarang ini. Merubah hidup kita tidak hanya dalam hal ibadah, tapi hal duniawi. A'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa a'mali akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Rubahlah hidup kalian. Disuruh rubah hidup kita untuk dunia kalian. Bikin dunia ini sesukses-suksesnya. Kalau bisa dunia ini di genggaman. Ini Mas Adit insya Allah akan menjadi penerus. Anggap ini dunia. Dunia ini kita anggap
berada di tangan kita, kita genggam dia. Kalau orang yang sudah pandai di dalam hidupnya bahwa dunia itu dalam genggamannya, genggaman itu ada dalam 5 jari, bukan 10 jari. Kalau 10 jari itu bukan genggaman. 5 jari ini, 1 jempol, telunjuk, jari manis, telunjuk, terus jari manis, kelingking. Ini ada makna masing-masing. Pertama, dia jempol. Jempol kelihatan gede. Siapakah dia dalam hidup kita, hidup dalam diri Mas Adit misalnya, atau Anda semua? Siapakah yang bikin kita ini supaya sukses dalam duniawi ini, untuk merubah hidup kita di Ramadan ini agar lebih baik? Pertama adalah kepercayaan kita kepada kedua orang tua. Jempol. Jangan macam-macam. Dialah yang membuat hidup kita jadi bagus. Dialah yang membuat hidup kita jadi baik. Dialah yang membuat hidup kita tambah bagus. Orang tua. Kalau mau usaha baik, kalau ibadah mau baik, kalau mau dunia baik, mau akhirat baik, minta ridho orang tua. Kedua orang tua, insya Allah dunia bisa digenggam. Yang kedua, telunjuk. Telunjuk ini adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah petunjuk kepada Allah. Rubahlah hidup Ramadan kita ini lebih baik, bahwa setelah Ramadan ini selesai, saya harus lebih baik segala-galanya. Ibadah saya, rezeki saya, umur saya, usaha saya, perdagangan saya. Mintalah kepada Allah. Yang kedua, bagian tengah jari. Ini adalah bisnis. Sesuatu perdagangan yang membuat kita, sesuatu bisnis yang membuat kita, sesuatu usaha yang membuat kita. Ini adalah di sini adanya. Siapakah dia? Dialah teman, sahabat, kerabat, lawan, atau musuh, atau teman. Ini adanya di sini. Sayangi dia, karena dialah yang akan mendukung kehidupan kita. Diakah pembantu, diakah pejabat, diakah orang susah, orang miskin, orang kaya, semuanya kita temani. Insya Allah dunia akan dapat kita genggam. Yang ketiga ini, yang keempat, jari manis. Jari manis ini adalah doa-doa kita ternyata. Inilah yang kita ucapkan, niat-niat kita. Ya Allah, besok saya mau beli mobil. Rubah hidup kita Ramadan ini, kita berdoa, ya Allah, berikan kepada saya kendaraan. Saya mau bisnis, ya Allah jadikan bisnis saya lancar. Harus di Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan sudah berlalu baru kelewatan, karena doa di sekarang ini adalah doa yang paling dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan doa, niat yang baik, insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah kelingking. Kelingking ini adalah keluarga. Ada istri, ada suami, ada anak. Dialah yang ternyata yang membuat tangan kita ini menjadi kuat menggenggam. Kalau kita menggenggam seperti ini aja pakai 4 ini nggak kuat. Harus ada ini, ada dukungan keluarga. Jadikan Ramadan kita sekarang harus mempunyai seperti 5 jari. Ada doa, ada Allah, ada keluarga, ada sanak famili, ada sahabat, ada doa. Insya Allah pasti ibadah kita malam hari ini lebih baik dari malam kemarin. Insya Allah Ramadan kita lebih baik sekarang ketimbang yang kemarin. Dan insya Allah setelahnya itu semua dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena waktu sangat singkat, insya Allah kita ketemu lagi dan mari kita tunaikan salat sunnah tarawih. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu